Oke. Terima kasih banyak sudah bisa ya. Oke, kita mulai saja untuk sesi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari Rabu ini, sekarang hari Rabu ya. Masih ingat hari kan semuanya? Halo? Pada hari Rabu ini, today it will be our second meeting. Ya, hari ini merupakan pertemuan hari kedua kita. Dan di pertemuan hari kedua, insya Allah nanti kita akan membahas sesuai dengan yang ada di dalam RPS. Ya, yang dari kemarin Bill kalau tidak salah sudah tidak sudah tidak sabar untuk meminta RPS-nya. Padahal di minggu lalu itu kita sudah membahas ya untuk RPS-nya. Setelah ini nanti akan saya kirimkan ya Bill ya. Oke. And before you're going to start the session of the second meeting, I would like to ask some of you here. The first, it will be Wahyu Pramatullah. And then second one, it will be Tania Nisrina. The third, it will be Dania Dwi Arini. And then last one, it will be Maher. Ya, Mahir. Ya. Okay, I want you to please try to give what is it, the lessons, what is it, the message that you guys can take from the previous reciting Al-Quran that you guys did before. Come on. I'm going to start with Wahyu Pramatullah first. Come on, Wahyu. Silakan, Wahyu. Dari hasil pembacaan tadi itu silakan apa pelajaran atau apa makna yang didapatkan dari pembacaan Al-Quran tadi. Silakan Wahyu. Ya Mister, sebentar. Masih di mute. Oke. Mister, ini manfaat dari surat abasanya atau yang secara umumnya aja? Oke, yang kamu dapat dari pembacaan tadi itu apa? Bebas, terserah kamu. Silakan. Wahyu Pramatullah. Oke, silakan. Oke, Mister. Untuk manfaat dari tadi kita membaca surat abasa, mungkin khususnya untuk dari kampus kan kita disuruh menghafalkan surat abasa ataupun di surat-surat sebelumnya seperti An-Nazi'at dan An-Naba. Dan dari kita menghafalkan setiap hari, setiap pertemuan, di setiap harinya, mungkin bisa membuat kita yang awalnya kita nggak hafal, mungkin bisa menjadi sedikit demi sedikit menjadi hafal sampai nantinya di akhir semester untuk disetor. Okay. Mungkin itu, Mister. Okay, thank you very much. The first benefit of reciting Abasa wa Tawalla, that was you guys can memorize the Al-Quran, memorizing the Quran. That was the first from Wahyu Pramatullah. Terima kasih banyak, Wahyu Pramatullah. Kemudian kedua tadi yang saya pilih siapa? Tania Nisrina sepertinya ya. Silakan Tania Nisrina. Ini kayaknya nggak ada juga, tidak ada juga minggu lalu sepertinya ya, Tania Nisrina. Minggu lalu hadir Tania? Hadir, Mister. Oke, silakan Tania. Dari pembacaan Abasa tadi yang kamu dapat ambil manfaatnya itu apa? Silakan. Baik, Mister. Sepertinya saya pernah belajar surat Sepertinya pernah belajar. Iya pernah, saya pernah belajar sedikit aja. Abasa itu artinya kan bermuka masam. Jadi setahu saya sebabun nuzulnya atau sebab turunnya itu karena ada seorang
kafir Quraisy, tapi dia ini sudah tua dan ingin masuk Islam. Namun Nabi Muhammad ini seperti kayak, oh nanti dulu ya, nanti dulu. Dan Nabi Muhammad saat itu lebih memprioritaskan kafir Quraisy, yang pemuka kafir Quraisy gitu, Mister. Nah, sedangkan yang sudah ingin masuk Islam ini malah diabaikan. Jadi surat Abasa ini turun karena Allah ingin menegur Nabi Muhammad agar siapapun itu yang ingin masuk Islam agar diberikan ilmu tanpa memandang dia itu siapa. Begitu, Mister. Oke, luar biasa sekali ya. Abasa, bermuka masam, kata Tania Nisrina. Adakah yang sering bermuka masam di kelas gizi ini? Tidak ada ya. Tidak ada yang sering menampakkan wajahnya bermuka masam ya. Oke, dan tadi benar sekali yang disampaikan oleh Tania Nisrina, asbabun nuzul ya. Berarti mungkin Tania Nisrina ini bisa berbahasa Arab mungkin ya. Sebab-sebab diturunkannya ya Abasa tadi itu sudah dijelaskan oleh Tania Nisrina. Terima kasih banyak Tania Nisrina. Berikutnya adalah Dania Dwi Arini. Silakan Dania Dwi Arini. Okay. In my opinion, after reading the recite of Quran, I feel every surah has the same meaning. Everything is so special. My heart becomes more calming because I feel more closer with God. Ya, sama yang dibilang Wahyu itu sama aja sih, Miss, kayak by reading the Quran we can be more memorized. Jadi at the point I feel like I can be more calming when I recite the Quran. Thank you. Thank you very much. Dania Dwi Arini, if I'm not mistaken, you're the one that using English when you did your introduction last week, yeah? No? Oh yeah, I see. Okay, Dania Dwi Arini. Thank you very much, Dania. Last one, yang terakhir tadi saya minta Mahir. Mahir yang bahasa Arabnya artinya smart one. Mana Mahir? Mahir, silakan. Mana? Siapa tadi? Nama lengkapnya? Maharini ya, Maharani. Silakan. Silakan. Izin gabung sama Secila ya. Oke, silakan gabung sama Secila. Secila, silakan, Maher. Oke, silakan. Itu masih di mute itu ya, jadi belum terdengar suaramu. Oke, silakan. Ini banyak teguran Allah dalam Al-Quran agar akhlak Rasulullah sebagai manusia pilihan tetap terjaga dengan saya itu di surat Abasa. Kan yang bermuka masam. Siapa yang bermuka masam? Mahir, siapa yang bermuka masam? Artinya. Iya, makanya siapa coba? Siapa kira-kira yang bermuka masam yang dimaksudkan? Tadi Tania Nisrina, kalau tidak salah tadi sudah menyebutkan. Silakan. Yang kaum musyrik. Oh, kaum musyrik. Oke, kaum musyrik. Kemudian apa lagi? Yang mengabaikan permintaan Rasulullah. Oke. Udah, itu saja. Cukup? Sudah cukup. Oke, sudah cukup. Oke, terima kasih banyak ya si Cila sama Mahir tadi. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Untuk minggu depan, we're gonna do the same. You're going to recite Holy Al-Quran, and then after that one, I'd like to ask you guys the meaning of it. Because when you try to recite Al-Quran, it is not only reciting,
It's not only reading the Al-Quran, but you guys have to understand the meaning of it. So you can learn many things from Al-Quran. And then, based on our guidance as a true Muslim, Al-Quran is the, what is it? Is the book of guidance that we can use for any kind of talks, any kind of occasions. Okay, everyone? Nah, jadi sebagai seorang Muslim, Al-Quran itu merupakan panduan hidup kita sebagai Muslim sejati. Makanya ketika setiap kali membuka pelajaran perkuliahan, sudah diminta untuk membaca surah atau ayat dari Al-Quran, alhamdulillah itu merupakan kegiatan yang sangat positif dan mudah-mudahan dalam satu hari itu kalian belajar 5 atau 6 mata kuliah misalnya ya. Jadi dalam satu hari itu ada pengulangan 5-6 kali ya membaca Al-Quran, dan insya Allah lambat laun tentunya nanti akan hafal. Oke, itu harapannya ya teman-teman. Dan wajah-wajahnya kok masih wajah-wajah tegang. Tadi habis kajian apa? Kalian habis mengkaji tentang apa tadi? Kalian tadi habis mengkaji tentang apa? Bill? Tadi yang infokan ke saya katanya kajian terlebih dahulu. Mengkaji tentang apa tadi, Bill? Nggak bisa, tadarus bersama angkatan yang lain di kampus. Oh gitu, tadarusan ya, tadarusan bersama ya. Luar biasa ya, Prodi Gizi itu sudah ini sekali ya, sudah terbangun dengan sangat baik. Kalian yang di Cempaka Putih kan ya? Atau yang di kampus? Yang di Cirda? Cempaka Putih. Oh. Iya, kapan-kapan kalian mainlah ke kampus pusat ya di Cirda. Oke, biar ketemu lebih banyak lagi teman-teman kalian dari UMJ. Oke, terima kasih banyak. Cukup untuk openingnya, saya kira. Kemudian satu lagi, agar kalian tidak ngantuk, tapi tidak perlu lah ya untuk case breakingnya, karena tadi membaca Al-Quran, saya yakin semuanya semangat untuk belajarnya sudah kembali ini ya, sudah kembali on lagi. Oke, teman-teman semua, mahasiswa-mahasiswi Prodi Ilmu Gizi, ini merupakan pertemuan kedua kita, dan sesuai dengan RPS, rencana pembelajaran semester yang sudah kita bahas di minggu lalu, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Oke, tidak ada yang masih ingat apa yang sudah kita bahas di minggu lalu. Luar biasa sekali ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang a super mom ya. Oke, ini merupakan buku rujukan yang kita gunakan untuk MK WK Bahasa Inggris. Ya, di sini ada Aim High untuk yang student book one-nya, ini oleh tim Pala, Paul Kelly, kemudian Paul Davis. Kemudian ada Alistair McCallum dari Oxford University Press ya. Oke, kalau kalian lihat di dalam RPS pada pertemuan pertama itu tentang a super mom ya. Oke. A super mom. Nah, ini dia. A super mom menurut kalian, oke, what is it a super mom? What is it a super mom? Try to have a look at the photos, the picture, and then discuss the question. Coba. Kalian coba lihat foto ini, ya. Kalian lihat foto ini. Setelah kalian lihat, apa kesan pertamanya ketika melihat foto ini? Teman-teman, silakan. So what is it? After looking at the picture here, the first picture and then second picture, okay, Sicila, it's look like you want to talk. Come on, what is it, Sicila? Oke, melihat foto pertama dan foto kedua, silakan Sicila. Apa nih kira-kira yang kamu ini kan? Keluarga yang bahagia mungkin. Keluarga yang bahagia. Oke. Foto pertama keluarga bahagia, foto kedua keluarga bahagia. Nah, kemudian di bawahnya di sini ada ini ya, ada pertanyaan yang harus dijawab. Dania Dwi Arini bisa minta tolong dibaca. Dania, silakan. Kelihatan masih kurang besar. Oke, silakan. Oke.
Yang 1-3 ya, Miss? Ya, Mister? oke. In your country, are most families big or small? Number 2, do you think people are happier in big families or small families? Why? Number 3, why are the advantages and disadvantages of having a big family? Oke. Jadi harapannya sebenarnya the hope here when you guys see the first photo, the first picture, ketika kalian melihat foto pertamanya, kemudian dengan foto kedua di sini yang kontras, yang pertama itu hanya terdiri dari husband, wife, and then daughter. Ya, hanya terdiri dari suami, istri, dan juga ada putri di sini, anak perempuannya ya. Kemudian di dalam foto kedua di sini terdiri dari berapa banyak pasangan di sini ya? Ada 2 pasangan, kemudian dengan ada 3 anak. Ya. Di sini dijelaskan in your country, di negara kalian are most families big or small. Ya. Biasanya kalau di Indonesia itu yang identik apakah foto yang di atas atau yang di bawah? Di Indonesia. Keluarga besar atau keluarga kecil? Di bawah, keluarga besar. Oke, di bawah ya. Jadi rata-rata di Indonesia keluarga besar, yakin? Why? Why? Kenapa? Kenapa kira-kira kok keluarga besar di Indonesia biasanya? Izin menjawab, Mister. Oke, come on, Wahyu, why? Biasanya mungkin orang dulu itu biasanya anaknya banyak daripada yang zaman sekarang. Oke, Wahyu termasuk orang dulu atau orang zaman sekarang? Mungkin. Zaman sekarang, ya. So from this picture here, this may be the typical of Indonesians. Bisa terlihat ya yang saya lingkari seperti ini. The typical Indonesians in all kind of di zaman dulu, ya. Itu biasanya banyak-banyak ya, anak-anaknya bisa sampai 8, 9 dan lain sebagainya. And then while this one, ya, the first photo or the first picture here consists of the new generations. Ya, jadi ini biasanya memilih anaknya 1 atau hanya 2 dan lain sebagainya. Begitu ya. Oke, and then next questions di sini, do you think people are happier in big families or small families? Why? Ya, ini merupakan pertanyaan kedua setelah tadi jawabannya di Indonesia dulunya rata-rata itu merupakan keluarga besar. Akan tetapi sekarang itu kecenderungannya itu biasanya hanya terdiri dari keluarga kecil saja ya, dengan 1 anak, dengan 2 anak. Kemudian yang berikutnya ada pertanyaan, do you think people are happier in big families or small families? Kemudian ada why. Menurut kalian, ya, orang-orang yang ada di keluarga besar atau di keluarga kecil itu mana yang lebih bahagia? Ya. Dan kenapa? Ada yang mau menjawab? Silakan. Ada yang mau menjawab? Keisha Amelia tersenyum ingin menjawab. Silakan, Keisha lahir, you're born from the big family or it is from a small family? Keisha Amelia. Mister izin menjawab. Oke. Mungkin kalau menurut saya ya lebih baik atau lebih bahagia yang keluarga besar gitu. Oke. Itu kalau lebih baik atau lebih bahagia yang kamu bilang. Sementara real condition kalau kamu tuh bagaimana? Kamu berasal dari keluarga besar kah atau dari keluarga kecil? Silakan. Ya, dari keluarga besar. Saya pribadi berasal dari keluarga besar. Jadi kalau misalkan keluarga besar tuh ketika kumpul itu kebahagiaannya tersalurkan semua gitu. Jadi lebih komplit aja gitu kalau kata saya. Oke. Berarti dengan keluarga besar maka kebahagiaannya menjadi lebih ini ya, apalagi ketika kumpul-kumpul bersama, begitu ya, Keisha? Oke. Oke, terima kasih banyak. Sebenarnya the point here, ya, our topic of the article or the title of the article it is Supermom. Ya. Jadi Supermom
selain ada super mom, tentunya ada super dad. Ya, tapi karena di kelas ini daddy-daddy-nya hanya ada berapa orang ya? Ada Wahyu ya, yang cowoknya ada berapa? Ada 2 atau 3 orang saja. Makanya ini jadi super mom ya. Selain super mom, tentunya akan ada super dad. Ini untuk judul artikel yang akan kita baca pada pertemuan kedua ini. Kemudian apa sajakah nanti target yang akan dicapai ketika mempelajari tentang family life, di sini judul besarnya, kemudian ada super mom, di sini ada vocabulary tentang family, ada kosakata tentang keluarga, kemudian ada possessives ya, kemudian ada everyday activities ya, kemudian ada sport and hobbies, kemudian ada collocations ya, with make, have, and do, kemudian ada expressions ya, with look, with look and clothes, kemudian versus clothes and etc. Kemudian ada phrasal verb, kemudian untuk grammarnya di sini ada present simple, affirmative, and negative. Untuk skillsnya di sini ada reading, listening, and talking about my family and friends and daily activities. Ya. Kemudian yang berikutnya untuk writingnya di sini an informal letter. Ya, ini yang diharapkan pada topik pertama tentang bahasan. Ada my network, kemudian ada family life, kemudian ada super mom. Cukup jelas, teman-teman? Cukup jelas ya? Okay. And then now, I'd like to ask randomly, I guess, you're going to read this article, ya. Jadi membaca artikel ini, kemudian masing-masing akan membacanya sampai tanda titik saja. Misalnya Lakisha Faiza akan membaca Superweight gets up at 6 every morning and then make breakfast for 15 people. Kemudian nanti siapa yang akan melanjutkan? Begitu ya? Siap? Siap semuanya? Siap, Mister. Oke, kita pertama mulai dari Wahyu terlebih dahulu ya, yang pria yang menjadi imamnya. Silakan Wahyu, dibaca yang pertama dari title-nya terlebih dahulu. Oke, Mister. Super mom. Sue Povey gets up at 6 every morning and makes breakfast for 15 people. Oke. Selanjutnya siapa Wahyu? Silakan. Who will be the next, please? Syacila. Secila. Oke, Secila silakan Secila. Secila silakan. Has a difficult job. She works hard every day, but every day aja. That's enough till the period only ya. Oke, berikutnya siapa yang akan membaca silakan. Keisha Amelia. Oke, Keisha, come on Keisha. But she doesn't work in an office. Oke, berikutnya siapa? Silakan. Siapa? Naswa. Naswa. Silakan Naswa. She's a mother with 15 children. Okay, she is a mother with 15 children. Oke, berikutnya silakan. Tania. Tania. Berarti dari N ya, Mister? Oke. Itu koma apa titik? Ya udahlah. And 13 of them live at home. Oke. Kemudian siapa lagi? Kalimat terakhirnya. Siapa yang terakhir? Dinda. Oke, silakan. Dinda ya. Silakan. Sue's family is usually the average. Oke. Sampai akhir, sampai 1.8 children, silakan. Oh iya. Oh iya deh. Tadi ulang ya, Mister. Oke. Sue's family is usually the average British family only has 1.8 only has 1.8 children. Oke, terima kasih banyak. Thank you for reading the first
paragraph of this article. Now let me repeat it for you guys ya. Oke, cara membacanya untuk yang super mom. Ya, super mom here it will be the same like a super dad. Okay, Wahyu Pramatullah. Yeah, we have our super mom and then we have also our super dad. And then for this article here, someone called Sue Bove get up at 6 every morning and then make breakfast for 15 people. Okay. Can you imagine how hard it is? Yeah, you gotta get out every morning and then makes breakfast for 15 people. Ya, jadi kalian sebagai seorang istri, ya, di sini si Sue Bove di sini bangun tiap hari jam 6, kemudian membuat sarapan untuk 15 orang. Ya, 15 people di sini. Kemudian di sini dikatakan Sue has a difficult job. Ya, she works hard every day. Ya, si Sue di sini panggilannya Sue Bove, di sini panggilannya Sue, yang punya pekerjaan yang sulit, susah, berat. Ya, she works hard every day. Dia bekerja dengan sangat ini ya tiap harinya. Ya, sangat memberatkan untuk dia bekerja tiap harinya. But she doesn't work in an office. Ya, akan tetapi walaupun si Sue ini bekerja, dia tidak bekerja di kantor. Ya, oke. She's a mother with 15 children. Si Sue ini adalah seorang ibu dengan 15 anak. Ya, Salma Julia nanti juga berencana ada 15 anak nanti ya, 15 children. Salma Julia Imbarsa. Ya. And 13 of them live at home. Ya, jadi 13 orang. Dari ke-15-nya itu tinggal dalam satu rumah bersama sisunya. Sue's family is unusual. The average British family only has 1.8 children. Si keluarganya si Sue ini merupakan keluarga yang tidak biasa, ya, sesuai dengan rata-rata keluarga yang ada di British, di Inggris, yaitu yang biasanya 1 sampai 8 children, 1.8 children. Ya. Kemudian pada paragraf kedua, Sue Bove and her family live in Swindon, in the south of England. Ya. Si Sue Bove dan keluarganya ini tinggal di tempat yang namanya Swindon. Ya, ada di south of England. South itu apa? South itu apa? Selatan, Mister. Oke, selatan. Berarti ada di England atau ada di Inggris Selatan. Ya. Oke, kemudian after breakfast, her husband Ian. Oke, jadi nama suaminya di sini Ian. Ya. Oke, setelah sarapan, suaminya di sini si Ian goes to work. Ya. Nah, dia berangkat kerja dan Sue drives the children to school, yang mengantarkan anak-anaknya. Yang ada berapa orang anak-anaknya tadi, teman-teman? Ada berapa? Oke, itu dia mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. She needs a minibus for this. Karena jumlahnya yang sangat banyak, maka yang digunakan untuk mengantar anak-anaknya itu berupa minibus. Ya. 9 children go to school, ya, and she drives home with the other 4 children. Ya, jadi ada 9 yang pergi ke sekolah, yang diantarkan ke sekolah. Kemudian ada berapa orang yang ini? Yang kembali atau balik ke rumah lagi bersama Busu ini? Ada 4. Ya, jadi ada 4 anak. Ya, totalnya berarti ada 13. Every weekday, every weekday she looks after the children and clean the house. Ya, jadi tiap harinya ya, dia selalu menjaga anak-anak, kemudian juga membersihkan rumah. She does the washing 8 times a day. Ya. Jadi nyucinya itu sampai berapa kali? Sampai 8 kali untuk tiap harinya. And after lunch, she run clothes for 3 hours. Kemudian pernahkah kalian menyetrika sampai 3 jam? Ya. Jadi
8 kali sehari mencuci, kemudian 3 jam untuk menyetrika. Spend whole her life in the kitchen, ya. Si Busu ini ya menghabiskan setengah dari hidupnya itu di dapur. Ya. Ini kira-kira sudah relate nggak dengan super mom ini? Betapa tangguhnya Busu ini. Sudah relate ya teman-teman? Oke, ini masih ada lagi keterangannya di bawah nih. Kemudian di sini dijelaskan, every afternoon at 3:30, she collects the children from school in the minibus. Ya, jadi tidak hanya nganter, tapi juga jemput. Ya. Then she helps them with their homework. Okay, can you imagine? 9 students, 9 children got different kind of homework, and then Busu ini harus membantu ke-9 anaknya tadi yang punya PR, pekerjaan rumah yang tentunya berbeda-beda. Ya, kemudian di sini dijelaskan, after that she cooked dinners for 15. Setelah membantu para anak-anaknya ini untuk mengerjakan PR-nya, kemudian dia memasak untuk makan malam. Her husband comes home at 6. Ya, jadi suaminya itu baliknya jam 6. After dinner, she goes to the supermarket with 2 of her sons. Ya, jadi setelah makan malam, dia pergi ke supermarket dengan 2 dari 2 anaknya. They help her with this shopping, yang bantunya untuk ini ya, untuk belanjaannya. She buys 50 liters of milk a week. Jadi 50 liter susu dalam waktu seminggu, ya, untuk seminggu. Kemudian di sini dijelaskan, Sue love her big family. Sue sangat mencintai keluarga besarnya. All the children help Sue and help each other. Nah, jadi semua anak-anaknya yang 15 tadi itu tentunya membantu Sue dan membantu satu sama lain. Kalau di Indonesia yang terkenal siapa? Teman-teman di Indonesia yang punya anggota keluarga sampai belasan? Atta Halilintar. Oke. Langsung Atta Halilintar yang keluar ya. Oke, terima kasih ya. That was the typical similar kind with Sue ya. Ya, jadi sama-sama dalam satu keluarga besar. Kemudian di sini dijelaskan, the house is always lively when it's full of children. Jadi rumah yang ditempati oleh Sue dan suaminya beserta anak-anaknya menjadi rumah yang menyenangkan. Rumahnya serasa hidup untuk ditempati. Ya, dengan begitu banyak keluarga, anggota keluarga yang ada di sana. Sudah bisa dipahami untuk artikel super mom-nya, teman-teman? Oke, sudah bisa dipahami ya? Oke, kemudian dari artikel super mom ini, there are many kind of vocabularies. Jadi ada banyak sekali kosakata dan harapannya itu bukan kosakata baru ya, akan tetapi kosakata yang memang sudah dipahami oleh kalian. Ya, jadi kosakata yang regular, yang umum, yang biasanya kalian dengarkan, misalnya gets up, ya, bangun. Ya. Kemudian apa lagi yang regular? Kemudian ada breakfast, ya, ada sarapan. Ya. Kemudian ada numerical, di sini ada 15, ya, ada 15. Ya. Kemudian yang berikutnya di sini ada office, itu merupakan kosakata yang familiar. Kemudian berikutnya ada apa lagi yang lain? Ada family. Ya, ada family consists of husband, wife, and then also the children. Kemudian yang berikutnya ada British family, typical of the British family. Ya. Kemudian berikutnya ada drives. Ya. Drives ini juga saya kira sudah familiar, kalian dengarkan. Kemudian yang berikutnya ada look after. Ada look after, kemudian ada clothes, kemudian ada spans, ya. Kemudian di sini juga ada collect, ya. Kemudian ada homework. Cukup jelas, itu merupakan kosakata yang harapannya itu merupakan kosakata yang sudah familiar bagi kalian. That's a familiar kind of vocabulary that you can collect from this article entitled Supermom. Cukup jelas, teman-teman? Cukup jelas? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kaitannya dengan pemahaman artikel ini.
Ketika kalian diam, maka saya mengasumsikan sudah jelas. Ya. Kalau masih ingin bertanya, Dini sudah cukup jelas ya Dini? Is that clear enough for you? Dini atau siapa tadi yang bahasa Inggris tadi? Sudah cukup jelas ya? Halo? Halo? Bill, sudah cukup jelas, Bill? Siska? Sudah ya? Oke, kalau sudah cukup jelas, now we are going to read several kind of the next step after completing the Supermom article. Di sini dijelaskan, read the text quickly or this sentence true or false. Ya, oke. Jadi ada 3 di sini, ya, ada 3 pertanyaan terlebih dahulu. Ya, pertanyaan pertama di sini Su Bope has got 13 children. Itu yang pertama. Kemudian Su husband stays at home and looks after the children. Kemudian yang terakhir Su is happy with her big family. Oke, silakan saya akan berikan kesempatan untuk kalian membaca secara cepat saja. Dan silakan nanti statement yang di bawah tadi itu benar atau tidak, benar atau salah. Silakan. Dibaca semuanya ya. Sudah selesai dibaca, Farhan? Have you completed in reading this article, Farhan? Belum, Mister. Oke, silakan dibaca ya. Oke, that's enough. Saya kira cukup untuk membaca cepatnya. Oke, sekarang untuk statement yang pertama, Su Bope has got 13 children. Ini benar atau salah? Salah. Oke, it is true or false? False. Okay, why this a false one? How many children exactly that belong to Miss Su Bope? How many? 15 children. Okay, so you can see it here, 15, yeah? Okay, 15 children. She is a mother with 15 children. Now you're going to repeat it after me, please. Silakan di-unmute semuanya dan ulangi apa yang saya bacakan, okay? Di-unmute semuanya, silakan. Di-unmute semuanya. Sudah? Okay. Please repeat it after me. Tapi ada audionya yang gemes-gemes ini ya, jadi Iya. Okay. She is a mother with 15 children. Come on. She is a mother with 15 children. Okay, repeat it. She is a mother with 15 children. She is a mother with 15 children. Okay, and then this will be the answer, the correct kind of statement. Yeah, and then this will be the contra of the first statement here. Su Bope has got 13 children. Ya, ini aslinya Su Bope itu terdiri atau punya 15 ya, 15 anak-anak. Sementara di statementnya di sini adalah 13 children. Ada 13. Yang benar untuk 13 children-nya ini apa? Ada yang tahu? Okay, come on. 13 children live at home. Oke, thank you very much, Wahyu. Itu yang benar ya. 13 children, ya ada 13 anak-anak yang tinggal bersama Bu Su dan suaminya Ian. Ya, gitu ya. Oke, jadi di sini ada dua. Yang pertama tadi, this a wrong kind of sentence.
because consists of 15 children. And the 13 children here consists of all the children that stay in Miss Sue and then Mr. Ian's house. Ya, itu untuk yang pertama. And then second one, Sue's husband stays at home and looks after the children. Ini it is a true or it is a false? False. False. Okay, why it is a false one? Kenapa? Why it is a false one? Because Sue's husband goes Then go to work. To work Okay. after breakfast. Okay, the answer here because her husband, going to work after the breakfast, and then who's the one that looks after the children? Siapa yang di sini menjaga anak-anaknya? Who's the one that looks after the children? Siapa? Oke, Miss Supove. Ya, jadi dia yang membuatkan sarapan, membuatkan makan siang, membuatkan makan malam, dia yang belanja, kemudian dia juga yang menjaga semua anak-anaknya. That's why we call Miss Supove here is a super mom. Gitu ya. Okay, and the next one, Sue is happy with her big family. Okay, ini kira-kira a true or false sentences? Silakan. True. Okay, which one from the article that mentioning Sue is happy with her big family? Mana kira-kira dari? the last Paragraph. Oke, the last paragraph ya. Di sini dijelaskan. Silakan kita baca bersama-sama paragraf terakhirnya, Pak, teman-teman. Silakan. Sue loved her big family. Sebentar, kok ada yang bilang L tadi, bukan L ya, bukan L. It is not L. All ya. Bukan Al, bukan Al lagi, bukan L Al. all the children. All the children help and help each other. Yeah. And then the house is always clean when it's full. Gitu ya. Oke, jadi sekali lagi untuk yang kalimat pertama ini it is a false one. Second also it is a false one. And then last sentence here is a true one. Ya, jadi ada salah, dan kemudian yang terakhir ini yang benar. Begitu ya, teman-teman. Kemudian next ya, when you answer multiple choice questions, kalau tadi kan bentuknya ada berupa true and false, ya, benar atau salah. Berikutnya di sini, when you answer multiple choice questions, read the first part of the question only, and then look for the information in the text. And then when you have found the correct place in the text, read the option carefully and then compare them with the text. Okay, so read the reading tip, read the text again, then choose the best answer. Okay, ini kemudian untuk yang multiple choice-nya teman-teman ya. Di sini dijelaskan ya, Sue has a difficult job because what is it the reason why here Sue has a difficult job? Ada yang bisa menjawab? Pilihannya, she makes breakfast every morning. Yang B-nya, she has got a very big family. Kemudian yang ketiga, 2 of her children don't live at home. Mana yang benar kira-kira? Silakan. Ada yang mau jawab? Yang mana? I think it's B. She has got a very big family. Okay, she has got a very big family. Okay, itu jawaban siapa? Jawaban siapa tadi? Hasna, Miss. Hasna, oke. Hasna jawabannya B. Yang lain ada yang jawab A, ada yang jawab C. Silakan. Atau semuanya B, kompak B, menjawabnya B. Dania? A. A. Oke, ada yang jawab A. Siapa yang jawab A? Naswa. Oke, gimana? Why did he choose A here? Naswa? Soalnya tadi ada di teksnya kan, Pak. Ada di teksnya.
Oke, adakah satu lagi yang jawab C, teman-teman? Atau tidak ada? Because 2 of her children don't live at home. Ada yang jawab C? Tidak ada ya. Oke, now let's try to find the proof, the evidence of it. Ya, she makes breakfast every morning. Ya, oke. Kalau misalnya jawabannya ini, maka kita akan lihat di sini ya. Sue Bobby gets up at 6 every morning and then make breakfast for 15 people. Sue has a difficult job. She works hard every day, but she doesn't work in an office. Oke. Berarti untuk jawaban yang A di sini benar atau tidak? Dania Dwi Arini, is it true or no? Jawaban yang A, Mister. Benar atau salah ini? I think wrong. Wrong. It is the wrong one ya. Jadi si Sue di sini bukan hanya kesulitan dengan pekerjaannya sehari-hari, bukan hanya dikarenakan untuk buat sarapan saja ya. Oke, Naswa, bukan hanya untuk membuat sarapan untuk berapa orang tadi? Untuk 15 orang saja. Tapi yang paling relevan di sini adalah she has got a very big family. Dan jawaban yang kedua ini di B ini ya, di B ini masuk juga poin yang A. Begitu ya, Naswa? Oke? Halo? Iya, baik, Pak. Ya, pekerjaannya susah, sulit karena harus apa? Harus ini ya, harus memberi sarapan, harus mengurus, harus mencuci, harus menyetrika, mengantarkan, kemudian menjaga ya anak-anaknya yang banyak sekali tadi. Begitu ya, itu makanya jawabannya di sini adalah she has got a very big family. Oke, kemudian untuk yang kedua, after breakfast, Sue, ini apa? Sue ini kira-kira apa? Jawabannya yang A, drives her husband to work, kemudian drives the children to school, kemudian looks after the children. Mana yang benar? Silakan. Drives the children to school. Drive the children to school. B. Oke. Rata-rata B. Wahyu, B juga, Wahyu? Yes, Mister. Oke, why it is a B? Okay, now let's try to find the answer. Why it is B? Silakan Wahyu. Why it's B? In paragraph 2, after breakfast, her husband, she drives the children to school. Okay. Okay. After breakfast, her husband Ian goes to work. She drives the children to school. Okay, it is Ian or it is Sue that driving the children to school? It's Sue. Okay, ya. So drive her husband to work ini enggak ya, karena suaminya pastinya berangkat sendiri gitu ya. Kemudian mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Drives ya the children to school. Look after the children ya. Oke, kemudian yang ketiga, in the morning and then afternoon, Sue ya ada plays with the children, goes shopping, kemudian ada looks after the children. Mana yang benar? Ya. In the morning and in the afternoon, Sue plays with the children, atau goes shopping, atau looks after the children. Mana ini? Dinda, Maulida, Askia? Dinda? Halo? Dinda? Dinda siapa, Mister? Oh ya, Dindanya banyak. Ya udah, Dinda yang nyahut tadi itu siapa? Silakan. I think it's C. Oke, C. Looks after the children. Itu ya? Itu ya? Oke, jadi kenapa looks after the children? Karena ada plays with the children, goes shopping, itu juga merupakan looks after the children. Ya. Kemudian yang keempat di sini, the children come home from school. Ya, in the minibus, ada with Sue's husband, kemudian dengan ada by bus. Ini saya kira sudah jelas sekali ini ya, using minibus ya. Oke, kemudian who helps Sue with the shopping? 2 daughters, 2 sons, or her husband. Kalau ini tadi secara jelas
sebutkan di dalam paragrafnya. Siapa tadi? 2 daughters, 2 sons, atau her husband? 2 sons. Oke, 2 sons or 2 daughters? Oke, with 2 of her sons. Ya, itu yang membantu Bu Su ini untuk pergi belanja. Ya. Oke, kemudian berikutnya understanding ideas di sini. Ya. Understanding ideas di sini teman-teman ada answer the question, look at the text, and use your own words and ideas. Ya, jadi ini diminta kalian untuk ini ya, untuk menjawab pertanyaan. Di sini pertanyaan pertamanya, 2 of supervised children don't live at home. Think of 2 of the 3 reasons why they don't. Oke, silakan ditulis. Untuk yang pertama, silakan pertanyaan pertama di sini, 2 anaknya dari si Su ini tidak tinggal satu rumah dengan Su dan Ian. Ya. Kemudian silakan kalian pikirkan alasan kenapa, ya, 2 atau 3 alasan kenapa 2 anaknya itu tidak tinggal bersama dengan Su dan Ian. Silakan ditulis dulu bahasa Inggrisnya ya. 2 of supervised children don't live at home. Kemudian think of 2 of 3 reasons why they don't. Ya. Jadi kenapa? Ya, kenapa si anak itu tidak tinggal bersama teman-temannya yang lain? Bersama apa? Saudara-saudarinya yang lain. Ya. Silakan. Sudah ditulis? Sudah ya? Oke, jadi untuk yang poin nomor 1, kalian akan menyebutkan ya 2 atau 3 alasan kenapa 2 orang anaknya si Su ini tidak tinggal bareng ya sama Su dan si Ian. Kemudian yang kedua, do you think Mr. Bobby, ya Mr. Bobby di sini berarti Ian ya. Mr. Bobby sometimes help his wife. How? Apa kalian pikir si Mr. Bobby, si Ian, si suaminya Bu Su ini tadi kadang-kadang membantu istrinya? Dan bagaimana suaminya membantu Bu Su? Ya, ini untuk yang kedua. And then the third one, do you think it's expensive to have a big family? Ya, menurut kalian, apakah mahal, apakah satu hal yang mahal ketika kita mempunyai keluarga besar? Ya, apakah membutuhkan pengeluaran yang besar? Apakah merupakan satu hal yang mahal ketika kita mempunyai keluarga besar? Make a list of some of the things the puppies need to buy. Jadi silahkan berikutnya kalian buat daftar apa saja yang harus dibeli oleh keluarga Popeye di sini ya, dengan banyaknya jumlah anggota keluarga yang mereka miliki. Oke, silakan. Sudah ditulis teman-teman? Ketiganya sudah? Sudah belum? Sabrina, silakan. Sudah ditulis semuanya, Sabrina? Masih ditulis. Oh, masih ditulis. Silakan. Ini cukup bisa terlihat jelas ya? Oke, saya perbesar lagi. Oke. Oke, sudah semua? Belum. Belum? Oke. Oke, silakan ditulis semuanya. Dan bukan hanya menulis ini ya, menulis pertanyaannya, silahkan mulai untuk memikirkan jawabannya, kemudian ditulis jawabannya. Ya. Sekali lagi, di pertanyaan yang pertama, di sini dijelaskan 2 dari anak Su, Popeye, dan Mr. Ian di sini tidak tinggal di satu rumah. Ya, kalian silahkan pikirkan kira-kira alasannya apa mereka tidak tinggal serumah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian pikir apakah Mr. Popeye atau Mr. Ian, suaminya Bu Su ini tadi, kadang-kadang membantu istrinya ya
Kemudian kalau misalnya menurut kalian Mr. Pope ini membantu istrinya, bagaimana dia membantu istrinya? Itu yang nomor 2. Kemudian yang ketiga, do you think it's expensive to have a big family? Ya, menurut kalian apakah mempunyai keluarga besar itu artinya kalian akan ini ya membutuhkan pengeluaran yang banyak atau sesuatu yang mahal ya, ketika kalian mempunyai keluarga besar. Make a list of some of the things the Popes need to buy. Jadi silakan kalian nanti buat daftar apa sajakah yang kira-kira harus dibeli oleh keluarga Pope, keluarga Busu dan keluarga Mr. Ian tadi. Begitu ya? Cukup jelas? Cukup jelas, teman-teman? Jelas, Mister. Oke, silakan. Sudah dijawab semuanya? Oke, siapa yang akan mencoba untuk menjawab? Silakan menjawab untuk yang nomor 1. Dan jawabannya ini tentunya tidak harus sama karena it will based on your guys' perspective in answering the questions. Dania Dwi Arini, come on. What will be the reasons, Dania? For number 1, why 2 of Mrs. Children's not living the same house as Miss Sue and then Mr. Ian? Why? Come on. The reason, Yeah, the reason. I think the first reason is maybe they live outside the city for going to university. Okay. The reason number 2, maybe 2 of them have grown up, so they separate themselves because they don't want to bother her mom. Okay. And the last reason, I think maybe 2 of them have got married, so they live with their family. Okay, so we have a complete kind of prediction, I guess, yeah? Dania, first you're mentioning they're continuing their study, yeah, maybe, yeah? And then after that one, both of the children, yeah, they got married. And then what will be the last, Dania? Hello? Maybe they separate themselves because they don't want to bother her mom. Okay. Because they have grown up. Okay, leaving the house because having 13 children, that could be a big burden. And then 2 of the children here trying to unleash, what is it, her mom's burden, but not living with them, ya. That way, Dania. Gitu ya, Dania, ya? Oke? Iya, Mister. Oke, itu tadi dari Dania. Sekarang dari Kepas. Tadi ada Kepas, Repas. Oke, pas sih. Revas, silakan. Come on, Revas. Revas. Silakan, masih yang pertama. Think of 2 or 3 reasons. Kenapa? Revas kok tiba-tiba jadi senja gitu. Silakan, Revas. Oke, Revas. Oke, Revas sepertinya gangguan atau bagaimana? Berikutnya kalau gitu Sabrina, silakan. Saya minta Sabrina. Sabrina Ardina. Ya, Mister. Ini lagi bikin jawabannya dulu. Oke, lagi bikin jawabannya dulu. Atau yang lain yang sudah, siapa? Silakan, teman-teman. Selain Dania. Siapa yang sudah? Siska. Oke, Siska. Silakan, Siska. Mungkin lagi Bu yang jawaban berapa? Nomor 2 kan? Nomor 2 kan, Mister? Iya, nomor satu masih nomor satu dulu. Mungkin kayak yang lagi kuliah gitu, jadi nggak bisa bareng tinggal. Terus ya udah nikah, udah punya keluarga sendiri-sendiri. Terus yang merantau kerja, Mister, gitu kan.
Udah, Mister. Oke, itu saja. Iya. Tapi kenapa harus pakai bahasa Indonesia? Tadi Dania udah pakai bahasa Inggris. Yang lain yang mau coba, terima kasih Siska. Karisa berikutnya. Karisa, would you please try to answer number 1, please? Nunggu dulu, Mister lagi mikir. Oke, lagi mikir. Tania Nisrina lagi berpikir juga kah? Atau sudah? Silakan. Oke, Tania masih tolak-toleh kiri kanan ya, berarti belum siap. Mutia Pramesti, silakan. Mutia Pramesti, come on, Mutia. Mutia. Jawaban saya Oke. sama seperti Siska, Pak. Oke, terima kasih luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan untuk Mutia, teman-teman. Jawabannya sama dengan Siska. Tidak ada yang lain? Tidak ada yang lain, Mutia? Tidak ada yang lain? Enggak sih, Pak. Memang kalau misalkan itu jawaban saya, kalau misalkan dia ada yang menikah dan dia harus tinggal bersama keluarganya, kalau tidak, dia lagi kuliah dan dia lagi di asramanya, ataupun kerja dia merantau gitu, Pak. Emang jawaban gitu, Pak, saya mau. Oke, terima kasih banyak. Ya, luar biasa. Berarti paling tidak sudah sama ya. Kemudian yang berikutnya, Mr. Ian-nya itu sebenarnya kadang-kadang ngebantu istrinya atau tidak? Wahyu. Sometimes Mr. Bobby help his wife or no? Wahyu, silakan. Yes, Mister. I think Mr. Bobby helped his wife on weekend and helps his wife is Shu Bobby with looks after the children and playing with their kids. Okay, thank you very much. Yeah, that's how Mr. Ian or Mr. Bobby here helps his wife. Yeah. Taking care of the children's well holiday maybe or playing with the children's and then last one, do you think it's expensive? Ini menurut kalian itu ketika keluarga besar itu butuh duit banyak nggak sih, mahal nggak sih kalau misalnya keluarga tersebut keluarga besar? Sicilia, silakan Sicilia. Will you please answer question number 3? Halo, Sicilia, come on. Maaf Pak, saya lagi nulis jawaban lagi. Oke, ya sudah, silakan ditulis saja kalau begitu ya. Begitu juga yang lain-lain, silahkan ditulis jawabannya semua ya. Karena nanti akan saya minta jawaban kalian itu di grup ya, di grup Gizi. Oke. Berikutnya, ini merupakan lanjutan dari artikel yang atas tadi, teman-teman. Pasti tidak nyangka ada lanjutannya ya. Oke. Ini merupakan foto dari keluarga lengkap Busu dan Bu siapa? Dan Mr. Ian-nya atau Mr. Bobby-nya ya dengan 13. Di sini dijelaskan for Ian, his husband, family life is never boring. Ya, bagi si Ian sebagai suaminya Busu di sini ya. Kehidupan berkeluarga itu tidak pernah membosankan. But they're all friends. Ya, mereka semua berteman. And everyone is too busy to argue. And when the children are all playing together, it can be very noisy. Is the house ever quiet? Possibly when all the children are in bed. Ya, bisa kalian bayangkan ada 13 orang yang tinggal di dalam satu rumah, kemudian di rumah tersebut itu mereka kan pastinya bermain, kemudian bertengkar, ya berinteraksi di dalamnya, ya. Kemudian rumah tersebut kan pastinya akan sangat berisik ya di rumah tersebut. Kemudian di kalimat terakhir, ya, di paragraf terakhir, is the house, apakah pernah rumah tersebut itu sunyi? Ya. Mungkin jawabannya possibly when all the children are in bed. Ketika semua ke-13 anak-anak Busu dan Mr. Ian-nya tadi itu tidur. Ya, itulah waktu untuk super mom di sini Busu untuk beristirahat bersama suaminya. Begitu ya. Oke. Cukup jelas teman-teman?
untuk artikelnya, kemudian juga untuk kosakata yang tadi ada ya di dalam kalimat. Ya, cukup jelas? Cukup jelas? Jelas, Mas. Jelas, Mister. Oke. Kemudian sekarang kita akan lihat di sini ada match the highlighted words in the text with these definitions. Yang di highlight. Yang di highlight maksudnya di sini berarti yang diapain, teman-teman? Yang diapakan? Yang diberi tulisan tebal ya, yang di highlight di sini ya. Yang pertama di sini ada breakfast. Ya. Breakfast itu apa, teman-teman? Sarapan. Oke, breakfast untuk sarapan. Ketika kita lihat di sini mana yang paling cocok? You wear this atau to do something useful for someone else. Kemudian ada to take care of someone. Kemudian ada a big meal in the evening. Kemudian ada to pass time, get out the bed, ada full of energy. Kemudian ada a meal in the middle of the day. Kemudian ada to pick someone up. Kemudian ada very loud and annoying. Kemudian ada the first meal of the day. The opposite of noisy, student have to do this after school, not interesting or exciting. Yang terakhir itu ada to control or operate a car. Mana yang cocok ini, teman-teman? Jawabannya breakfast itu yang mana? The first meal. Nomor 11. Oke, keren ya. The first meal of the day itu merupakan breakfast. Kemudian yang di highlight yang kedua yang mana nih, teman-teman? Yang kedua? Yang di highlight yang mana? Oke, ada gets up. Gets up ini apa kira-kira? Gets up yang kelewat tadi. Gets up itu apa? Gets up? Number 6, Mister. Oke, get out of bed. Ya. Kemudian yang berikutnya, apa teman-teman? Ini di average, apakah di bold atau tidak ini? Tidak ya? Di average. Kemudian yang berikutnya ada drives. Kalau drives ini apa yang paling cocok dari semua vocabulary ini? Drives. Control. Nomor 15. Oke, to control or operate a car. Itu driving, mengemudi. Ya. Kemudian berikutnya apalagi yang di highlight di sini ada looks after. Look after ini yang mana yang paling cocok kira-kira? To do something useful for someone else, to take care of someone, atau mana kira-kira? To take care of someone. Oke, to take care of someone. Thank you ya untuk membantu. That will be look after. Kemudian yang berikutnya di sini ada lunch. Lunch itu apa, teman-teman? Lunch? Makan siang. Hah? Makan siang. Oke, makan siang. Saya tidak meminta terjemahannya. Saya minta ini. Lunch ini yang mana? Lunch. Silakan lunch. A meal in the middle of the day. Oke, meal in the middle of the day. Keren. Udah pada bisa semua berarti ya. Kemudian yang berikutnya setelah lunch ini ada clothes. Clothes ini mana? Untuk yang clothes yang mana? Ayo mana? Ayo mana? Wahyu yang mana? Clothes di sini. Nomor 1, Mister. Oke, number 1, number 1 ya. Thank you very much ya. Jadi you wear this, kamu menggunakan ini. You wearing your clothes ya. Kamu atau kalian menggunakan pakaian kalian ya. Kemudian berikutnya ada spends ya. Sue spends half her life in the kitchen ya. Jadi Sue menghabiskan setengah dari hidupnya itu di dapur. Setengah dari hidupnya ini mana? Berarti silakan. Mana? Mana? Oke, spend, silakan. To pass time. Okay, the answer here it is for the number 5. Ya.
And the next one, after spend, we have collect. Collect, kalau untuk yang collect di sini yang mana, teman-teman? Collect? Dijemput ya. Kalau untuk di paragraf. Iya. Collect? To pick someone up. Okay, collect to pick someone up. Really? Ada jawaban lainnya? Silakan. Silakan. Collect. Oke, mari kita lihat atau mari kita baca sekali lagi. Every afternoon at 3:30 she collects the children from the school in the minibus. Berarti apa? Yang benar? Wahyu tadi, diulangi silakan, apa yang benar Wahyu? 13 students have to do this after school. No, it is, tadi udah benar jawabannya, to pick someone up. Itu yang benar ya, untuk menjemput, collect the students ya. Itu untuk yang mana tadi? Untuk yang collect. Kemudian then she helps. Kalau helps itu yang mana? Helps. 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 Oke, to do something useful for someone else. Itu helping, membantu ya. Kemudian setelah itu ada homework. Ada PR, pekerjaan rumah. Ini baru jawabannya adalah student have to do this after school. Gitu ya, Wahyu dan teman-teman yang lain, itu untuk homework. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Atau sudah semua? Ada dinner. Ya, dinner ini apa? Silakan, dinner. Big meal in the Apaan? Big meal in the evening. In the evening. Oke. Kemudian berikutnya ada apa? Berikutnya ada the house is always lively. Lively ini apa? Lively. Silakan. Lively ini apa? full of energy. Hmm? Full of energy. Tidak terdengar jelas. Bisa lebih ini? Full of energy. Full ya? Yeah, full of energy. Full of energy. Thank you. Terima kasih ya. Kemudian yang berikutnya di sini ada boring. Kalau boring itu membosankan. Not interesting. Not interesting or exciting. Not interesting or exciting. Kemudian ada noisy, very noisy. Kalau noisy itu very loud and annoying. Ya. Kemudian quiet di sini the opposite of noisy. Ya, itu untuk yang quietnya. Oke. Jadi untuk yang vocabulary yang harus kalian hafalkan, ini sudah 14.30, kalian harus menghafalkan. Minggu depan secara random akan saya tanyakan ya. Mutia Pramesti, you wear this, ini maksudnya apa? Kata kunci dari artikel yang di atas itu apa? Begitu juga Rizka Nabila, full of energy itu menjelaskan tentang apa di dalam artikel. Begitu juga to control or operate a car, ini kosakata yang paling cocok di dalam artikel tersebut itu apa? Begitu ya. Jadi ada dua ya bagi yang belum menjawab, kecuali siapa tadi ya? Wahyu sudah. Kemudian ada beberapa yang sudah tadi ya, ada si Dania sudah, kemudian ada si Cilia juga sudah. Bagi yang belum nanti akan ada dua yang harus kalian buat ya. Yang pertama untuk understanding ideas, ya memahami ide-ide. Kemudian yang berikutnya adalah vocabulary about supermom, ya kosakata tentang supermom. Ya, jadi silahkan nanti masing-masing semuanya harus kalian sudah pahami yang dimaksudkan dengan boring itu apa. Kemudian yang dimaksudkan dengan quiet itu apa, kemudian yang dimaksud dengan breakfast dan lain sebagainya itu apa. Harus sudah harus sudah kalian hafal ya, dan minggu depan itu sudah bisa membuat kalimatnya dengan kosakata yang sudah kalian hafalkan.
Ya, jadi bukan hanya menghafalkan Al-Quran juga, tapi kalian akan menghafalkan kosakata. Setelah kalian menghafalkan kosakata vocabulary ini tadi, you're going to practice it, you're going to try to use English. Yeah, because some of you, it's look like you guys familiar in using English. Yeah, we can see Wahyu can give the answer using English. We can see also Dania. Ya, sepertinya sudah terbiasa untuk membuat jawaban ya atau berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Begitu teman-teman, ada yang ingin ditanyakan dari yang sudah kita bahas pada hari ini tentang super mom. Kalian tidak langsung ingat ibu kalian masing-masing di rumah kan? Enggak ya? Tidak? Tidak. Waduh, Bill katanya tidak. Enggak ingat ibu tidak boleh loh Bill. Oke. Harus ingat terus sama ibunya, sama mamanya, sama uminya atau apapun kalian panggil biasanya orang tua kalian, ibu kalian. Oke. Pada hari ini tadi bentuk-bentuk kalimat yang ada di dalam artikel itu merupakan bentuk-bentuk kalimat sederhana dalam present simple. Ya. Kemudian tadi juga sudah ada ragam kosakata atau vocabulary yang membahas tentang supermom, ya, ibu super. Jadi bukan Superman tapi supermom. Selain ada super mom, tentunya juga ada super dad. Super dad kita di sini ada Wahyu Pramatullah, kemudian ada Revas juga tadi yang tiba-tiba senja ininya ya. Tidak kelihatan orangnya ketika saya minta tadi. Oke teman-teman, ada yang ingin ditanyakan dari apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah kalian pelajari tentang super mom, kemudian tentang kosakata, kemudian juga tentang present simple, tenses yang menjelaskan tentang waktu yang sedang terjadi sekarang. Silakan, ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Cukup jelas? Hello? Kalau dari senyum-senyumnya, ini senyum-senyum membingungkankah? Atau senyum-senyum sudah paham? Yeah, Dania Dwi hari ini for you, I guess it's too simple or it's too easy, I guess, yeah, because when I ask you the question, you can simply answer it using English, but I have no idea with the rest of your friend here. Yeah, because when I try to ask the question based on several kind of the text from the article, they need some time to answer the questions. Yeah, I hope that to be okay for you to catch up with all of your friends here the way that they learn. Yeah, Dania Dwi hari ini, is that okay? Kenapa, Mister? Oh, enggak. Ya udahlah. Jadi kalau yang lain tadi kan saya tanyakan pakai bahasa Indonesia, itu mereka masih membuat jawabannya gitu. Sementara Dania tadi sudah bisa langsung menjawab bahasa Inggris. Begitu juga untuk yang Wahyu tadi, Wahyu sepertinya juga sudah terbiasa ya untuk menggunakan bahasa Inggris. Mudah-mudahan karena sudah terbiasa, minggu depan next week we are going to do the practice, ya, mempraktekkan kosakata-kosakata yang sudah kalian pelajari tadi, dan kita akan switch menjadi super dad. Nah, jadi kita akan ubah menjadi super dad. Kalau minggu ini tentang super mom, minggu depan akan menjadi super dad. Tapi intinya sama, kosakata-kosakatanya yang akan kita bahas sesuai dengan 15 kosakata tadi, ya. 15 kosakata yang sudah kalian list semuanya. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Sicilia, kemudian Mahir, cukup jelas? Halo? Sudah cukup. Oke. Kemudian Tania Nisrina, sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Mister. Oke, sudah cukup jelas sambil melihat catatannya ya, luar biasa. Oke, terima kasih banyak Tania Nisrina. Begitu juga untuk yang lain. Bill mana si Sabila tadi? Bill? Mister. Oke, Bill sudah cukup jelas, Bill. Jadi kalau teman-temanmu nanti bertanya, sanggup untuk menjelaskan kembali ya, Bill ya. Oke? Oke. Atau ada yang ingin ditanyakan? Siska, Salsabila, ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Mister.
Enggak, berarti sudah cukup jelas atau kalian sudah cukup ngantuk ingin tidur siang ya. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman sudah menghadiri sesi kita pada pertemuan hari kedua ini. Dan seperti biasa, sebelum kita mengakhiri sesi, saya minta tolong kalian tersenyum seindah-indahnya, secantik-cantiknya, setampan-tampannya. Silakan kameranya nyalakan. Yang tidak dinyalakan dari tadi Amelinda Dewi Salsabila, itu background pepohonan itu tidak terlihat ya. Oke, minta tolong dinyalakan. Ada 2 atau 3 saja yang tidak menyalakan kamera, tapi rata-rata sudah menyalakan kamera. Oh, Mahir sudah siap. Ditahan selama 2 jam ya Mahir ya, Kisah Amelia dan yang lain-lain. Senyumnya harus terlihat giginya, itu namanya senyum terbaik tuh ya. Lihat senyumnya Dania, senyumnya yang lain-lain. Putri Indah itu bukan senyum, itu ngejek namanya kalau kayak gitu. Oke ya, silakan. Ditahan senyumannya 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Keju, ayo bilang keju semuanya, keju gitu ya. 1, 2, 3. Keju. Oke. 1, 2, 3. Cheers. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah banyak sekali foto-foto kalian sama saya. Jadi nanti hasil dari pertemuan kedua kita ini insya Allah akan saya upload juga, dan kalian nanti silakan bisa tonton ya. Dan saya akan highlight satu persatu nanti biar kelihatan semua di video YouTube-nya. Saya akan pin yang pertama, ini adalah si Cilia dan si Mahir. Mereka berdua, backgroundnya di belakang itu ada Doraemon, luar biasa penggemar Doraemon. Oke, kemudian ini juga saya highlight, di sini ada Dania Dwi Arini. Dania Dwi Arini, it seems like you have a Chinese family with you. Yuk, kok langsung dimatikan? Oke. Dania, sorry Mister. Dania ada keturunan dari Tionghoa gitu kah? Mandarin kah? No? Enggak. No, Mister. Oke, berarti pure ini ya. Kemudian berikutnya saya akan pin langsung juga, saya akan highlight di sini ada Tania Nisrina. Oke, Tania Nisrina yang paling dominan terlihat itu tai lalatnya ya. Backgroundnya yang buram-buram sengaja diburumin. Terima kasih. Kemudian look at the charm of this class, Wahyu Pramatullah. I do love your background. Nah, last week you have impressive kind of background and this a professional kind of background also. Thank you Wahyu Pramatullah. And then next one, selanjutnya kita punya Kisha Amelia. Ini adalah Kisha Amelia. Ini juga sama dengan yang tadi Tania ya. Tai lalatnya luar biasa, langsung teridentifikasi ya. Oke, berikutnya ada Ariba Zulfa. Yang paling terlihat dari Ariba Zulfa, backgroundnya yang buram-buram ya. Mudah-mudahan minggu depan sudah jelas backgroundnya ya. Ariba Zulfa. Oke, kemudian Mutiara. Nah, untuk yang Mutiara, cantik sekali tuh background di belakangnya ada pepohonan ya. Oke, Mutiara, mudah-mudahan minggu depan akan mengikuti sesi kita juga sampai akhir ya, Mutiara. Oke. Kemudian berikutnya ada Salma Julia Imbarsah. Salma dari tadi saya panggil nggak nyaut-nyaut ya. Ini ada mini cam. Waduh, kamu pakai banyak kamera itu sama kamu ya, Julia? Atau hanya tulisannya saja kah? Kenapa nih? Kamu pakai banyak kamera tuh di inimu ya? Kok ada mini cam gitu? Oh, itu khusus Zoom aja sih. Oke, khusus Zoom aja. Terima kasih. Berikutnya ada Lakisha. Oke, Lakisha ini juga terlihat anggun sekali walaupun tidak terlalu jelas kameranya ya. Oke, thank you Lakisha Faiza. Kemudian berikutnya ada Mutia Pramesti. Mutia ini di belakangnya itu sudah ada background random ya, abstrak ya. Oke. Terima kasih Mutia Pramesti. Ada Sabrina. Sabrina, kalau bukan Nike, bukan Adidas, apa tuh outfit yang dipakai? Oke, Sabrina itu sporty sekali ya. Oke, saya akan ingat Sabrina orangnya sporty. Kemudian ada Naswa Revani. Wah, Naswa Revani ini belum terdengar sama sekali suaranya hari ini ya. Jadi mudah-mudahan minggu depan akan ada suara yang kamu keluarin ya. Sepertinya pemalu ya, jadi nggak kedengeran sama sekali suaranya ya.
Kemudian yang berikutnya ada Salsa Silva Zahra, itu yang memamerkan lemari di belakangnya ya, dari tadi ya. Oke, terima kasih Salsa Silva Zahra. Berikutnya ada Siti Nur Aziza. Siti Nur Aziza kayaknya kamu ngantuk ya, habis ini tidur siang ya, Siti Nur Aziza. Ini dia namanya Siti Nur Aziza ya. Oke, sudah saya highlight semua. Jadi nanti kelihatan semua wajah kalian. Kemudian Dinda Maulida. Dinda kayaknya capek sekali tadi habis kajian tadi ya. Habis ini istirahat ya Dinda ya. Oke, berikutnya ada Karissa Zahra Sebayang. Wah, ini yang saya kira masih kerabatnya Minola Sebayang ya, pengacara legendaris Indonesia, tapi ternyata bukan ya. Karissa, ini sayang untuk hari ini kamu agak ini ya terlihat buram karena pencahayaannya mungkin ya tuh gelap ya, tidak terlihat wajahmu dengan jelas ya. Kemudian berikutnya ada Dinda Salsabila dan Putri Faida yang tadi disuruh tersenyum ya, tapi malah ngejek senyumannya. Terima kasih banyak Putri Faida dan Dinda Salsabila. Kemudian berikutnya saya pin di sini ada Zelda. Zelda itu udah keren banget, itu udah temboknya udah warna hijau, itu bisa untuk bikin virtual background ya. Kemudian ada Katrah Nadia, terima kasih Katrah Nadia. Backgroundnya keren juga tuh ya. Kamu juga identik dengan tai lalat. Oke, banyak sekali tai lalat di sini. Kemudian ada Salsabila Azhara. Sudah ini kayaknya. Ini mah penanggung jawab kelas ini yang sama. Itu kenapa nunduk-nunduk mulu tuh? Aduh, oke tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ininya ya. Backgroundnya pintu masuk UMJ. Gara-gara ini ya, kalian di kampus Cempaka Putih nggak pernah main ke kampus pusat ya. Berikutnya ada Wafa Nurul. Oke, Wafa Nurul sepertinya dari tadi sibuk sekali ya Wafa Nurul. Oke, mudah-mudahan minggu depan tidak terlalu sibuk ya. Kemudian ada Hasna Wafa. Hello Hasna Wafa. Hasna Wafa ini putri yang solehah sekali ya, dari tadi irit sekali untuk berbicaranya ya. Oke, terima kasih. Kemudian berikutnya Rizka Nabila. Rizka, ini kamu kecapean atau kenapa? Habis ini istirahat langsung ya. Oke, tidur siang habis ini ya. Berikutnya siapa lagi yang belum saya sapa? Ada Tita Auradina. Tita, saya ingin di pertemuan pertama kamu cukup aktif, tapi hari ini kamu diam membisu, gak ada suaranya ya Tita ya. Mudah-mudahan di minggu depan Tita akan bisa lebih aktif lagi. Oke, Tita. Berikutnya ada Tri Ilya. Tri Ilya baru dipanggil aja baru senyum. Tadi diminta senyum nggak senyum ya. Oke, kemudian sama juga nggak ada suaranya dari tadi Trilia. Sama dengan Adinda Kurrota, backgroundnya buram-buram, wajahnya kelihatan kayaknya ngantuk sekali gitu ya, pengen segera tidur ya. Habis ini segera istirahat ya. Kemudian ada Farhan Repas Alfiansah ya, Farhan Repas. Mudah-mudahan minggu depan kamu, langsung saya bilang ngantuk, dia langsung ngantuk gitu ya. Oke, mudah-mudahan minggu depan kamu bisa ikut sesi dengan lebih semangat lagi. Kemudian berikutnya ada, siapa lagi yang belum saya panggil? Sudah semua ya, sepertinya. Ada yang belum saya panggil? Ariba Zulfa sudah, Selvina, Karisha sudah, Adinda Kurata sudah. Oke, saya sudah panggil semuanya ya, teman-teman. Oke, saya sudah panggil semua. And then let's end our today's session here by reciting Hamdalah together. Mari kita tutup sesi kita pada hari ini dengan sama-sama baca Hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dan sampai jumpa pada kegiatan praktik di minggu depan ya, teman-teman. Oke. Ya, Mister. Oke, kita tiru gayanya Tri Ilya dong. Dadanya di kayak gini. Oke, Tri Ilya. Sampai jumpa minggu depan ya, teman-teman. Terima kasih banyak sudah bergabung pada hari ini dan silakan selamat istirahat siang ya. Dan jangan lupa habis ini saya akan upload videonya jadi bisa kelihatan langsung wajah kalian semua itu ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Mohon izin live, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Mister, Ya. untuk absennya gimana ya, Mister? Di Untuk Adlink soalnya absennya di Adlink belum ya? Oke, untuk absennya nanti insya Allah akan langsung saya nyalakan di yang Adlinknya, mudah-mudahan bisa langsung kalian isi ya. Gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak ya.